Ini lumayan. Oh, sembilan. Sembilan mahasiswa yang bisa jenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini Rabu 28 Mei 2025 kita kembali lagi gitu ya. Kita akan coba komitmenkan bahwa yang sudah saya sampaikan bahwa setelah UTS akan banyak proyek yang sifatnya mingguan dan proyek itu akan kita bahas secara bersama gitu ya. Nah, nanti kaitan dengan yang hadir hari ini saya coba absen dulu deh biar masuk. Kok aduh, link. Oke, hari ini metodologi penelitian. Apa nggak bisa? Terus, oke, kita mulai sesi. Mas Dwi hadir Mas Dwi. Nanti yang ada di list saya akan coba ini koreksi absensi nanti. Dwi tidak ada ya. Rian hadir Rian. Mas Rian hadir? Belum ada. Oke, Pak Arif apain dulu. Bima hadir Bima. Bima juga nggak ada. Andres nggak ada. Sahrial belum ada ya. Rati, Yudit, Raffi. Nanti hadir Farid. Oh, sorry. Oh, Rati hadir. Yudit hadir Yudit. Yudit hadir? Tidak ada. Raffi, Ridwan. Ridwan tidak ada. Farhan tidak ada. Yanda, Yanda, Gustolik belum ada. Fajrin, Hadir, Pak. oh, mantap hadir. Terima kasih. Diki, Hadir, Pak. Diki hadir. Oke, Rafalen, oh, Rapi hadir. Oke, terima kasih Mas Rapi. Rafalen belum. Aji, Aji hadir gak? Aji hadir. Aji belum ada. Rio, Mas Rio, Hadir, Pak. Arfan, Milania. Hadir, Pak. Oh, Arfan hadir. Hadir, Pak. Arfan Ida Nurgianto. Oke, Mas Arfan, terima kasih. Milania, Mbak Mila, oh, hadir ya. Rido, Mas Rido, hadir. Mas Rido, Mas Rido belum. Alan, Mas Alan. Ada, Pak. Oke, Golda, Hadir, Pak. Golda hadir. Oke, terima kasih. Ahmad Anwar, Mas Ahmad, Ahmad Anwar hadir. Belum ya. Rizky Ramadan, saya biar kenal juga. Belum hadir. Amil, tidak ada. Adam, tidak ada. Megawati. Megawati sama Ahmad Anwar ya kayaknya ikut nggak ikut UTS juga. Oke, jadi hari ini kita masuk pertemuan ke-12 ya rekan-rekan sekalian. Jadi nanti minta tolong kaitan dengan metodologi penelitian. Hari ini kita akan bahas dulu kaitan dengan tugas yang memang sudah teman-teman kerjakan gitu ya. Nah, kemarin kan ada ya tugas berkaitan dengan bab satu. Kita akan coba bahas hari ini, gitu ya. Nanti untuk sebagai pembelajaran, mungkin sampel dari yang teman-teman hadir hari ini ya. Pertama ada Mas Alan. Oke, Mas Alan. Tugas resumnya udah. Oke, tugas bab satu. Tapi formatnya Mas Alan belum ikut format JGU ya. Nanti pakai format JGU ya. Udah tahu belum formatnya? Saya sih ngambil dari yang format yang skripsi ya, Pak ya. Yang di sesi keberapa tuh yang dari Hmm, jadi aspek gini, metodologi. eh, Yang mana, Pak ya? ya, jadi kan di pertemuan ke-9 kalau dibuka mata kuliah berkaitan dengan metodologi penelitian masuk ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ya, masuk ke sesi ke-9. Ini kan ada penulisan proposal. Pak Arif ngasih dua. Satu ada yang namanya format skripsi, gitu ya. Yang satu lagi ada yang namanya template artikel ilmiah.
Nah, minggu lalu saya sudah bahas. Minggu lalu Mas Alan hadir gak? Yang Pak Arif jelaskan format skripsi dan bedanya dengan artikel. Hadir ya? Hadir tapi telat, hadir tapi telat. Hadir tapi telat ya. Jadi nanti untuk yang kita lakukan setiap babnya itu menggunakan format skripsi, gitu ya. Nah, kalau untuk nanti publikasi, nanti baru kita akan gunakan template-nya artikel ilmiah. Gitu. Jadi untuk tugas saat ini, untuk bab 1, 2, 3 kita fokusnya pakai template yang skripsi dulu. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti salah. Artinya nanti untuk bab 2 jadi gini rekan-rekan. Hari ini kan kita akan bahas bab 1 ya. Nah setelah bab 1 teman-teman nanti akan parik kasih waktu 1 minggu untuk selesaikan bab 2-nya. Jadi judulnya sebisa mungkin sudah relate dengan judul yang sekarang. Jadi tinggal lanjutkan bab 2. Nanti kita bahas bab 2, kita lanjutkan lagi berikutnya bab 3, gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin judulnya itu sesuai, artinya jangan berganti-ganti, karena tugasnya nanti akan Parik buat secara parsial setiap minggunya. Gitu ya, Mas Alan nggak apa-apa, nanti perbaikinya pasti itu ya. Sekarang Mas Alan mau buat apa di penelitian? Ya, dari judul yang dikumpulkan itu kan ada Mm-mm. sistem monitoring budidaya ikan nila pada media bioflok ya, Mm-mm. terhadap kualitas air dan pemberian pakan otomatis berbasis web. Mm-mm. Jadi ya dasarnya sih masalahnya sih dulu memang pernah terjun langsung juga Pak di budidaya ikan. Cuman waktu itu lele gitu ya, sempat terjun langsung ngikutin usahanya ya, pelaku usaha juga di situ. Memang ya banyak sih problemnya di sana terkait dengan budidaya ikan ini. Makanya idenya di tulisan ini berlanjut di budidaya ikan juga gitu Pak. Oke, berarti ini karena permasalahan pribadi ya, akhirnya Ya, dibuatkan sebagai judul. Oke. Sistem monitoring budidaya. Nanti kira-kira yang dimonitoring apa aja? mulai dari kualitas air gitu ya, terus ya kualitas air kan kejernihan, pH, kemudian suhu air juga, kadar oksigen, kemudian dari sisi air kan banyak juga Pak, misalkan kalau di sini kan di bioflok artinya air juga bisa disirkulasi gitu ya, di saat nanti airnya sudah kurang bagus, tidak normal, mungkin nanti akan terjadi sirkulasi air atau penggantian air secara otomatis seperti itu. Kemudian dari sisi pakannya pun ya disesuaikan juga dengan mulai dari usia benihnya gitu ya, atau usia ikannya, kemudian dari sisi waktu pemberian pakannya ya disesuaikan dengan ininya apa ketentuannya seperti itu Pak. Oke, oke, good. Secara judul sebetulnya bisa, tapi kan nanti kalau untuk pendetailan kan ada beberapa ya. Kemarin masih ingat nggak teman-teman semuanya? Oh ini ajannya karena itu ya. Kita tunggu ajan deh, nggak apa-apa ya, bentar ya. Biar selesai dulu ajan di JGU-nya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau kemarin masih ingat bahwa dalam penulisan latar belakang gitu ya, paragraf pertama adalah paragraf penjelasan atau paragraf yang dibuat secara general, gitu kan ya. Di sini sudah cerita terkait dengan ikan nila, ya, terkait dengan budidaya gitu ya. Di sini juga sudah dijelaskan kaitan dengan potensinya. Good sebetulnya, tapi ada yang kurang, Mas Alan. Tahu nggak apa?
kan nulis ini itu kan harusnya dari sumber ya, dari berbagai referensi. Nah, referensi yang bisa digunakan itu ada beberapa. Pertama, ketika kita nulis, wajib hukumnya untuk mencantumkan referensi. Kenapa Pak wajib mencantumkan referensi? Karena tulisan yang kita lakukan itu bukan tulisan karya kita secara mandiri atau secara utuh. Artinya kan kalimat itu kan kita ambil dari referensi orang lain ya. Nah, maka itu nanti dijadikan yang namanya sitasi, gitu ya, teman-teman ya, semuanya ya, rekan-rekan. Jadi dinamakan ada yang namanya sitasi. Cara penulisan sitasi, gitu ya, nanti kan teman-teman bisa, yang paling banyak digunakan dalam proses skripsi, penulisan sitasi itu adalah penulisan yang memang menggunakan apa style. Misal tadi, saya coba kutiplah sampai sini misalkan. Anggaplah misalkan di Indonesia gitu ya. Nah, ketika katakanlah ini dijadikan sebagai, sekarang gantian di HP. Katakanlah, misal ini dijadikan sebagai sitasi, maka misal Mas Alan ngambilnya dari penelitiannya Mas Arfan, berarti Arfan, koma 2024 misalkan. Baru kalimat berikutnya lagi. Paham ya? Nah, kemarin dalam penulisan citasi, teman-teman bisa menggunakan yang namanya beberapa aplikasi. Salah satu aplikasi yang memang paling banyak digunakan, paling mudah adalah Mendeley. Gitu kan ya? Benar gak? Nah, di Mendeley nanti bisa bikin daftar pustaka secara otomatis. Walaupun sebetulnya, Pak, kalau saya nggak mau pakai Mendeley, saya mau pakai reference yang ada di sini, boleh nggak? Boleh aja sebetulnya. Nanti silahkan bisa ditambahkan sendiri. Tapi paling gampang sebetulnya adalah tinggal menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley. Itu satu gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, di body note-nya tuh belum ada kaitan dengan sitasi. Paragraf pertama sudah menjelaskan betul. Nah, terus di sini sudah dijelaskan dari paragraf pertama bahwa terdapat beberapa permasalahan. Betul gak? Yang pertama terkait dengan apa? Tadi banyak permasalahan di lapangan bahwa petani itu melakukan atau mengandalkan sebuah pengukuran manual, ya kualitas airnya, apa namanya untuk makan secara otomatisnya belum ada. Nah, di sini secara masalah udah ada. Lalu bab 2 juga sama, sudah diceritakan sebagai lebih lanjut gitu ya. Ini memerlukan tenaga, waktu dan sebagainya. Ini kan masalah semua ya, betul ya? Ini sudah oke. Bab 2 sudah cerita tentang masalah. Bab 3 ya, artinya kehadiran solusinya tuh dalam bentuk apa? Ini sudah. Oh, solusinya ada sistem bioflok dan sebagainya. Bab 3 sudah cerita tuh berkaitan dengan solusi yang memang ditawarkan. Cuman gitu ya, cuman terkait dengan hal ini, ya, terkait dengan hal ini, Mas Alan harusnya di bab 3 itu ditambahkan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya. Paham nggak? Nah, kemarin saya minta dimasukkan 5. Contoh katakanlah pada penelitian Golda tahun 2025 mengembangkan sebuah sistem bioflok ya untuk budidaya ikan, mungkin ikan bukan ikan nila tapi ikan lele. Ini sebagai contoh gitu ya. Ikan lele. Dalam penelitian tersebut gitu ya dapat memantau kualitas air ya dengan persentase berapa persen akurasinya. Ini contoh ya. Artinya kan kemarin saya katakan bahwa yang dituliskan adalah itu ngambil citasinya dari mana, penelitiannya di bidang apa, atau penelitiannya diceritakan, terus hasil penelitian itu apa, gitu kan ya. Dan yang terakhir diceritakan juga kekurangan dari penelitian tersebut itu berupa apa. Paham ya? Nah, artinya dari situ terbentuklah 5 penelitian sebelumnya yang sama persis dengan yang mau kita lakukan, tapi mereka tuh masih punya kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang nantinya akan kita lakukan. Nah, kekurangan dari beberapa penelitian yang tadi sudah diceritakan itu namanya riset gap. Artinya, mungkin dari sekian budidaya, banyaknya orang itu bukan budidaya ikan nila, tapi masuknya ke lele, entah itu ke ikan yang lain dan sebagainya. Nah, atau mungkin orang lain itu nggak menggunakan sistem bioflok. Nah, sehingga Mas Alan mencetuskan sebuah sistem baru namanya sistem bioflok. Kan itu bisa jadi keterbaruan. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, ini yang memang belum dituliskan oleh Mas Alan, tapi secara cerita saya suka, sudah dituliskan. Nah, baru paragraf terakhir sudah diceritakan kayak gini. Good, sudah oke. Ada yang mau tanyakan terkait latar belakang? Mas Alan, ada yang mau tanyakan? Iya, berarti untuk citasinya itu di dalam paragraf tersebut ya Pak ya, dicantumkan ya Betul, dalam.
dalam kurung ya, menggunakan dalam kurung ya. Betul, betul. Karena kita pakainya apa style. Nanti kalau di Mendeley tinggal tulis aja citasinya apa style, modelnya kayak gimana. Nanti dia otomatis. Gitu ya. Oke, lalu berikutnya 1.2 kaitan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah pertama bagaimana merancang sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan nila dengan media bioflok secara otomatis. Good, ini udah oke. Nomor dua, bagaimana merancang sistem pemberian pakan? Good, udah dibagi juga. Satunya fokus ke kualitas air, satunya fokus ke arah pakan. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan sistem monitoring kualitas air dan pemberian pakan dengan aplikasi berbasis web untuk pengendalian dan pemantauan secara real time. Oke, ini secara penulisan dan secara prinsip bisa diterima tiga ini. Jadi udah good gitu ya. Tapi ini hasil karya sendiri ya, bukan copy paste penelitian orang lain ya. Bukan, Pak. Karena kalau ini nanti, ini kan untuk tugas ya, bukan untuk proposal. Kalau untuk proposal kan nanti setiap orang kan intens bimbingan. Yang saya khawatirkan udah oke, nanti tahu-taunya Turnitinnya 80% itu. Artinya teman-teman bantu untuk sesuai dengan karya masing-masing. Oke, lalu berikutnya tujuan penelitian. Sementara ini Pak Arif bilang oke, kenapa? Secara struktur penulisan nggak ada masalah. Tapi secara konten nanti kita cek apakah sistem media bioflok itu bagus, apakah sistem media bioflok ini keterbaruannya juga bagus gitu ya. Nah, tahunya dia itu terbaru atau tidak kan dari 5 penelitian sebelumnya. Maka tadi bantu dulu di 5 penelitian sebelumnya itu, gitu ya. Tujuannya antara rumusan masalah satu dan tujuan penelitian satu kan harus sinkron kan ya. Nah, di sini kita lihat tujuan penelitian pertama merancang dan membangun sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan nila. Ya, dengan media bioflok menggunakan sensor untuk mengukur suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut. Oke, udah good. Nomor dua, sudah sesuai juga, pakan otomatis. Nomor tiga, ya, mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memantau kualitas air secara real time. Oke, manfaatnya memudahkan petani dalam memantau kualitas air sehingga mengurangi resiko human error, meningkatkan efisiensi pemberian pakan melalui sistem otomatis, mengurangi resiko kematian ikan. Oke, memberi kemudahan, menekankan biaya operasional. Oke, secara ini oh dibagi ya, bagi petani, bagi akademisi, bagi peneliti. Oke, sebetulnya boleh ditulis kayak gini ya, tapi kalau seandainya nanti ada dosen yang tidak mau gitu ya pas bimbingan, dia biasanya mintanya dalam bentuk poin. Boleh aja, sah-sah aja, dua-duanya tidak dilarang gitu ya. Tapi secara narasi udah oke. Batasan masalah atau batasan penelitian ya. Yang pertama, sistem monitoring kualitas air hanya mencakup 3 parameter. Suhu, pH, dan kadar oksigen. Kualitas airnya fokus ke suhu, pH, dan kadar oksigen ya. Berarti, nah nanti perlu dicek juga, Mas, apa namanya Alan gitu ya. Walaupun sebetulnya di batasan penelitian boleh didiskreditkan, boleh dikecilkan skopnya. Tapi perlu dicek pada saat ikan nila, apakah parameter kualitas air dalam bentuk kejernihan gitu ya, dalam bentuk apa namanya ya, air itu kan berbau ya, betul gak? Ada Betul, baunya. betul. Nah, itu kira-kira diperlukan atau tidak gitu. Kalau memang katakanlah sebetulnya diperlukan, tapi memang pada saat ini penelitiannya belum, artinya belum sampai ke arah sana, boleh dikasih batasan masalah. Nah, tapi ternyata penelitian orang lain itu bukan 3 parameter, ada 4 parameter, Pak. Nah, berarti penelitian kita nggak boleh mendowngrade. Paham nggak? Ya. Nah, berarti harus ditingkatkan itu ya. Nanti sementara ini udah diokekan. Yang kedua, sistem pemberian pakan otomatis hanya bekerja berdasarkan jadwal. Oke. Terus tiga, aplikasi dikembangkan berbasis web dan dapat diakses melalui perangkat yang mendukung browser dengan koneksi internet. Oke. Batasannya oke. Sorry ini ke itu ke apa namanya? Ke pencet ini enggak ya. Nah, berarti tiga ini udah oke. Oke. Secara inian, secara struktur oke. Nanti kontennya tinggal ditambah yang tadi ya. Ada yang mau tanyakan lagi, Mas Alan? Kalau yang untuk daftar pustakanya referensinya ada di yang di paling bawah sih Pak, di halaman paling bawah. Oh, di Yang halaman paling bawah. citasinya ya. Heeh. Ini ya. Nah, jadi gini, tadi yang Pak Arif minta antara citasi dan daftar pustaka itu harusnya sinkron. Kalau citasinya ada 5, berarti daftar pustakanya ada 5. Artinya, daftar pustaka yang ada di sini itu dimasukkan ke dalam body note atau dimasukkan dalam paragraf. Itu aja nanti tambahan ya. Tapi secara penulisan ini oke, bisa diinikan ya. Oke, ada lagi? Yang lain ada yang mau ngasih
Ini kan komentar tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Nanti tinggal dibenarkan formatnya. Oke, terima kasih Mas Alan. Berikutnya, saya mau ke Golda. Golda sudah ngerjain kan? Standby di laptop, aman? Bisa? Prototipe lantai gerak penunjuk arah kiblat real time. Saya belum mau baca dulu latar belakangnya. Coba, kenapa kepikiran mau buat judul ini? Awalnya gini sih Pak. Dulu Ah, itu ketika di tiga itu sama temen itu ada project PKM, program kreativitas aktivitas mahasiswa itu. mahasiswa. Nah, itu kan teman sekelas ya Pak. Nah, dia itu Mm-mm. membuat ini sajadah dengan eh, planet. Nah, Heeh. itu kan menarik ya Pak. Dalam Sorry, artian sorry, tadi kepotong sinyalnya. Bikin apa? ini Pak, sajadah penunjuk arah kiblat, tapi untuk Oke. tunanetra Pak. Jadi dia Oh, untuk menggunakan tunanetra. outputnya ini apa namanya? Tunanetra. Outputnya? Untuk ke headset gitu Pak. Nah, dari masalah itu kan karena kita satu kelas, jadi kan Mm-mm. muncul ide-ide yang nakal lainnya Pak. Jadi muncul pertanyaan, ada nggak sih kalau kita di misalnya di dalam kereta atau di dalam kapal, kalau di kereta kan kita tahu ya Pak, tapi kalau di kapal kan kita belum pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal yang jarak jauh gitu Pak. Heeh. Itu yang menjadi dasar pemikiran saya sih Pak. Jadi masih menjadi angan-angan gitu. Nah, kemarin sempat nyari Oh. juga itu hanya nemu mungkin mungkin ini ya situs yang saya gunakan atau yang keyword yang saya gunakan masih kurang kurang tajam kurang luas juga Mm-mm. tapi dapat Nggak apa-apa, nggak apa-apa. referensi dia hanya caranya aja yang nentuin di kapal itu gimana gitu jadi dia menggunakan aplikasi gitu Pak Lantai gerak ini nanti gimana secara konsep? jadi misalnya kita kita di kapal nih Pak. Bayangan kita Mm-mm. di kapal nah Mm. kemudian kita kapalnya awalnya menuju ke Tenggara atau ke selatan lah gitu lah Pak. Kalau kita Heeh. masih posisi di Indonesia, Sedang itu kan berlayar. Mm-mm. ya sedang berjalan lah. Kita Mm-mm. saat itu kita udah menghadap ke barat kalau posisi di Indonesia ya. Nah, Mm-mm. kapal berlayar kan nggak mungkin lurus terus kan Pak. Ada Mm-mm. momen-momen dia berbelok atau haluan sedikit pelan-pelan gitu kan Pak. Nah, Mm-mm. ketika kita sholat kan pasti butuh beberapa menit ya Pak. Mm-mm. Nah, ketika Betul. kapalnya haluan atau berbelok pelan-pelan itu lantainya tetap stay ngekunci atau ngelok ke arah kiblat itu Pak. Oh gitu. Oh jadi si lantainya ini yang mengikuti arah kiblat. Iya Pak, Bukan mengikuti, artinya dia ini ya, apa namanya dia stop stay. gitu ya, stay gitu ya. Iya Pak. Tapi secara keselamatan aman ya? Enggak, ini saya masih diskusi ya, maksudnya nanya secara ini ya, Ya. bukan secara penelitiannya. Tapi secara ini aman. Maksud saya Kak, ketika di kapal, kapalnya itu katakanlah dalam keadaan berbelok, misal ya, ini iya. kasusnya di kapal, terus dia stay kayak gitu aman ya, secara safety aman bisa. Eh itu kan belum belum dicoba juga Pak. Nanti mungkin kita Hmm. atur di ini sih Pak di apa namanya untuk di kecepatan berputarnya lantainya itu Pak. Jadi kita bikin halus. Mungkin dengan Hmm. rasio perbandingan antara motor sama lantainya itu kita bikin banyak gigi roda giginya itu Pak. Jadi kan Ya, semakin ya. banyak roda gigi kan semakin harus perputarannya, semakin pelan motornya juga semakin harus pergerakannya gitu. Oke, oke. Idenya unik sih, keren. Idenya maksudnya uniknya tuh bagus kalau untuk program kreativitas mahasiswa juga bagus banget ini, bisa diinikan. Artinya kan butuh ini. Untuk penelitian bisa juga untuk kita ini kan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Baru Arif mau masuk. Oke, saya nangkap poinnya. Latar belakangnya tapi nih nggak sesuai penulisan paragrafnya. Dibenerin nanti ya. Iya, Pak. Belum semua. Ceritain dulu apa namanya secara general. Oke, ada Ka'bah dan sebagainya. Terus permasalahannya udah diceritakan belum? Permasalahan selama ini bagi traveler itu apa? Oh iya. Oke, Pak. Belum Mm-mm. juga.
Nah, itu diceritakan gitu. Ini kan baru moda transportasi, oke. Misal Ya. spesifik aja, karena nggak memungkinkan kan alat ini digunakan di semua moda transportasi, betul nggak? Iya, Pak. Nggak memungkinkan kan? Ya. Misal spesifik aja, misal untuk kapal, kapal laut ya. Nah, Iya. untuk pesawat kan memang tidak diperbolehkan ya. Maksudnya Iya. secara normal kan tidak diperbolehkan untuk sholat secara ini kan normal kan. Artinya Iya. ada ruksoh, ada pengurangan, ada keringanan gitu kaitan dengan hal tersebut. Jadi spesifik misal tadi secara umum paragraf pertama cerita tentang apa namanya Ka'bah gitu ya. Nah, terus banyak umat muslim melakukan perjalanan boleh diceritakan. Salah satunya menggunakan kapal laut. Nah, di kapal laut itu ketika orang sholat itu permasalahannya apa gitu kan ya. Nah, di Iya. paragraf berikutnya baru diceritakan terkait dengan solusi dari permasalahan yang memang dihadapi. Nah, baru ditambah dengan 5 penelitian yang sesuai. Kira-kira orang lain sudah punya belum penelitian ini gitu. Oh. Penelitian yang terkait ya ditambahkan gitu. Oke, terus kita masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah, yang pertama, cara mengetahui arah kiblat secara tepat dan akurat di dalam moda transportasi. Bagaimana cara mengetahui? Yang kedua, bagaimana rancang bangun alat yang mampu mengarahkan pengguna ke arah kiblat secara real time. Kalau kita lihat antara nomor satu dan nomor dua, ini sebetulnya sama atau beda? Hmm, Ayo, bantu. kalau Ah, kalau dari saya sih Bisa. ini sih Pak. Sebenarnya ini mirip karena arahnya pun tujuannya sama Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. yang pertama itu cara tahunya dulu gitu Pak. Belum ke Mm-mm. rancang bangunnya. Kalau rancang bangunnya lebih ke bikin Berarti alatnya. pertanyaan saya gini, kalau pertanyaan nomor dua ditanyakan bagaimana sih cara merancang bangun alat yang mampu mengarahkan pengguna ke arah kiblat. Berarti kan si peneliti kan harus tahu secara manualnya dulu. Bener gak? Arah kiblat itu letaknya di mana, secara manual seperti apa, baru nanti dia akan mengetahui. Artinya pertanyaan nomor satu itu bisa dijawab dengan pertanyaan nomor dua. Paham nggak maksud saya, Mas Golda? Oh iya, iya, Artinya antara nomor satu dan nomor dua itu saling tumpang tindih dan saling ada irisannya. Jadi dan juga kurang relevan ketika ditanya bagaimana cara mengetahui arah kiblat. Nah, cara mengetahui arah kiblat itu apakah itu masuk ke dalam poin utama atau poin permasalahan utama yang akan dijadikan penelitian? Kan tidak. Fokus utama kita adalah karena di elektro lebih ke arah pembangunan atau perancangan sebuah alat yang dapat mendeteksinya. Benar gak? iya Pak. Ya, jadi satu dan dua masih sinkron, jadi nanti ditambahkan nggak apa-apa. Yang nomor tiga, bagaimana cara untuk mengintegrasikan hasil pembacaan sensor menjadi bentuk output yang mampu mengarahkan pengguna ke arah kiblat secara real time. Oke, berarti kan ini kan sebetulnya nanti pengujiannya pengujian aktuator ya. Berarti kan kalau Iya, pengujian aktuator lebih ke arah data-data dan juga analisis kaitan dengan motor listriknya kan, betul ya? iya Pak. Nah, jenis motornya nanti kan di bab 2 dan di bab 3 lah fokusnya. Tapi secara nggak langsung gitu kan ya. Nah, Iya, oke nomor nomor 3, nomor 3 bisa, tapi kata-katanya ya, bukan bagaimana cara untuk mengintegrasikan, tapi bukan caranya. Misal katakanlah bagaimana, hmm, bukan cara untuk mengintegrasikan. Maksud saya adalah nomor 3 ini fokus ke arah deteksi ataupun uji coba si motor listriknya. Fokus ke situ aja langsung. Ya, nanti nomor 4 bisa Mas Golda tuh konsentrasinya apa? Telkom, elektro Pak. elektronika. Iya, elektronika. Oke, berarti kalau elektronika tadi ada uji sensornya. Contoh nomor 2 mau fokusnya ke arah uji sensor. Uji sensor dari pembacaan. Kan bisa ya. Kalau kayak tadi Mas Alan kan dipecah tuh ya. Artinya monitoring secara kualitas air dan monitoring secara pemberian pakan. Artinya kalau Mas Golda dipecah kaitan dengan inputnya, artinya pembacaan sensornya gitu ya, akurasi sensornya sudah sesuai atau belum dan seterusnya. Yang kedua, kaitan dengan aktuatornya. Artinya ke pengendalinya. Ketika katakanlah sensor mendapatkan angka sekian, pengendalinya harus melakukan apa? Gitu. Ya, artinya sensitivitasnya nanti diuji juga. Berarti bisa ditambahkan kurang lebih nanti akan ada 3 rumusan masalah. Nangkap poinnya Mas Golda?
Iya Pak. Berarti yang poin satu dua nanti dilebur aja gitu ya Pak? Poin satu dan 2 dilebur betul karena jawabannya nanti Mas Golda akan sama jawabannya. Iya Pak. Nah, Oke artinya Pak. gini teman-teman, ketika rekan-rekan semua menuliskan rumusan masalah di bab satu, kalian gambarkan nanti di bab 4 akan nulis apa. Paham nggak? Oh, kalau saya tanya tentang rancang bangun alat, berarti nanti di bab 4 saya akan cerita tentang alat saya yang sudah dibuat. Alat itu prototipenya jadinya kayak gimana, alat itu nanti katakanlah cara kerjanya bagaimana, dibuatnya pakai instrumen ataupun peralatan dan komponen apa aja, gitu kan ya? Kan sudah kebangun tuh. Terus nomor 2 tadi, bagaimana akurasi sensor yang digunakan dalam mendeteksi pembacaan arah kiblat. Berarti nanti sensornya sensor apa, dikasih data dalam bentuk tabelnya atau dikasih analisisnya dalam bentuk grafik bahwa sensor yang digunakan tadi dapat mendeteksi dengan tingkat akurasi berapa persen gitu maksud saya paham nggak? Jadi ketika kita bertanya kita memikirkan jawabannya apa di bab 4 gitu ya. Iya Pak. Oke, nomor tujuan penelitian mengetahui arah kiblat, yang keduanya membuat alat yang dapat membuat hati tentram. Coba Ya kemarin tuh bingung mau nulis gimana Pak itu. coba Karena kan kalau permasalahannya sebenarnya nah, itu aja sih Pak. Karena kalau kita sudah menggunakan niat yang mustahil lagi berarti kan sebenarnya gugur semua ini Pak alat ini Pak. iya benar, saya paham. Artinya kan kita bikin alatnya itu kan tadi mungkin di batasan masalahnya bukan bukan berkaitan dengan keringanan dalam beribadah ya. Artinya kan kita membuat alat. Tapi maksud saya gini, kalau dilihat dirujuk dari nomor duanya punyanya Mas Golda, kan ini kan bagaimana rancang bangun alat yang mampu mengarahkan pengguna ke arah kiblat secara real time. Harusnya tujuannya adalah bukan membuat alat yang dapat untuk gitu ya, untuk apa? Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan pengguna dalam mengarahkan gitu kan ya, mengarahkan arah kiblat secara real time. Jadi jangan ditambahkan hati tentramnya. Sekarang pertanyaan saya, hati tentram jamaah yang sholat itu bisa diukur atau tidak? Ya nggak ada satuannya sih Pak. Nah, maksudnya Nggak berarti ada bisa nilainya. aja diukur, tapi kan nanti kan dengan ingat penelitian kita bahwa dalam rangkai penelitian ada dua, ada penelitian yang namanya penelitian apa namanya kuantitatif, ada yang namanya penelitian Berarti, kualitatif. Berarti kalau sudah menanyakan terkait dengan hati, masuknya adalah ke kualitatif. Berarti kalau kualitatif, instrumen pengujiannya bisa dalam bentuk wawancara, bisa juga dalam bentuk observasi, atau bisa juga dalam bentuk survei. Gitu tinggal ditambahkan, tapi nggak masuk, nggak relate kata-katanya. Ya, nanti dibenerin ya. oke Pak. Yang kedua dapat, saya nggak menyalahkan apa yang dibuat teman-teman ya. Ini hanya review, jadi biar biar nanti buatnya bisa lebih bagus. Yang ketiga, dapat menghasilkan sistem yang terintegrasi antara sensor dan bagian mekanis alat. Ya, secara inian oke bisa. Tapi tadi nanti disemutkan ya, jangan dituliskan integrasi pembacaannya secara langsung. Oke, manfaatnya. Dapat menerapkan ilmu teknik terkait teknik elektro, penelitian percobaan, mengubah arah kiblat secara real time. Ini boleh, tapi maksudnya agak umum ya kalau menerapkan ilmu terkait teknik elektro. Tapi manfaat apa yang didapatkan secara langsung? Contoh, memudahkan pengguna untuk mengetahui posisi sholat secara real time ketika dalam perjalanan menggunakan kapal laut. Itu manfaat bukan? Manfaat kan ya? Nah, tapi jangan ditulis secara general dapat menerapkan ilmu teknik elektro melalui penelitian dan percobaan. Yang nomor 2, memastikan arah kiblat ketika sholat di dalam moda transportasi yang bergerak. Toleransi kesalahan sekecil mungkin. Oke, menghadirkan rasa tentram. Ini tuh, ini enggak ya? Manfaat, manfaat bukan Mas Golda. Ya sebenarnya enggak juga sih Pak. Nanti ini kan ya, yang Ya, keempat, meningkatkan kehusuan. Khusyuk itu kan pribadi ya. ya. Nanti susah ngukurnya. Itu jadi manfaat untuk kehusuan atau tidak. Maksudnya hindari hal-hal di dalam penelitian yang sifatnya subjektivitas itu maksud saya. Ya, nanti di ini ya. Nomor 1.5, batasan masalah.
Batasan masalahnya apa aja? Batasan masalahnya yang pertama, perencanaan alat akan meliputi studi literatur, desain alat. Ini batasan masalah bukan ya? Kemarin itu saya kan basicnya panduannya dari yang di share itu Pak. Nah itu Mm-mm. apa karena dia real itu ya? Jadi kayak saya juga bertanya-tanya sih sebenarnya Pak. Ini bener Mm-mm. apa enggak ya gitu? Oke, kalau tadi di penelitiannya Mas Alan kan yang tadi Pak Arif bilang ya, contoh gini deh saya kasih contoh lain. Contoh gini, saya mau mendeteksi sebuah kualitas udara di dalam ruangan. Nangkap ya studi kasusnya ya. Ya. Saya mau nangkap kualitas udara di dalam ruangan. Apakah di dalam ruangan dan di luar ruangan itu gas yang ada sama atau beda? Bisa jadi beda. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Berarti dari mana cara menentukannya? Biar tahu itu sama atau beda. Ada variabel yang diukur. Ada variabel yang diukur. Variabel yang diukur itu apa aja? Taunya dari mana kira-kira? Ya dari batasannya Pak. Mau Mm-mm. Artinya kan maksud saya gini, apa? berarti kan pasti akan ada regulasinya, betul gak? Nah, Ya, regulasinya terkait dengan kualitas udara baik atau buruk itu yang mengeluarkan adalah menteri mana, kementerian mana. Atau ya, kalau itu ada di level dinas, dinas mana yang mengeluarkan? Anggaplah yang mengeluarkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Kesehatan. Anggap ya, ini contoh ya. Nah, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan, misal nomor sekian, tentang kualitas udara yang baik, ya tentang kualitas udara di dalam ruangan itu dikategorikan menjadi tiga. Ini contoh, baik gitu ya, atau katakanlah sedang dan juga buruk gitu. Nah, dia dikatakan baik itu parameter zat yang harus ditangkap atau yang harus dideteksi itu ada lima. Satu, misalkan karbon monoksida. Dua, karbon dioksida. Yang ketiga, material debu. Debu itu ada dua, kalau tidak salah, tergantung dari ketebalan debunya. Nah, dari katakanlah tiga, misalkan ternyata alat kita itu baru mampu mendeteksi dua. Paham nggak maksud saya? ya Pak. Satunya lagi ini nanti dijadikan sebagai batasan masalah bahwa dalam penelitian ini berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri A gitu ya dengan parameter yang diukur berupa ini. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada dua parameter yaitu parameter A dan parameter B. Itu namanya batasan. Paham nggak poinnya? Iya, iya. Gitu ya, nangkep ya? Oke. Nomor satu bukan batasan. Nomor dua berupa lantai yang dapat sesuai arah kiblat dan hasil pembacaan sensor dengan ukuran maksimal 1:1 atau hanya satu orang dengan dan bukan sholat berjamaah. Oh, maksudnya itu ya. Oke, ini oke. Tapi kata-katanya nanti diinikan. Tapi oke, Pak oke yang nomor dua. Nomor tiga, pengujian alat hanya dilakukan secara simulasi. Pengujian alat hanya dilakukan secara simulasi. Tapi tadi di atas ditulisnya prototype. Iya, Pak. Maksudnya kan misalnya nanti ngambilnya ke kapal, kita nggak ke kapalnya langsung gitu. Oh, secara simulasi maksudnya gitu ya. Oh, berarti ditambahkan aja pengujian alat yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas hanya untuk simulasi atau terbatas hanya dilakukan pada simulasi. Dijelaskan simulasinya maksudnya apa, gitu ya. Oh iya, Pak. Oke, gitu. Ada yang mau tanyakan? Pak, Bagus untuk aja sih. yang terbatas dan simulasi itu hanya pada simulasi itu berarti nanti apa ya? Penajaman fokusnya ke gimana ya, Pak? Maksudnya kan kan nggak ke Mhm. kapalnya atau nggak ke kereta gitu lah. Itu biar bahasanya smooth gimana ya, Pak? Berarti gini poinnya, nanti Mas Golda yang tadi terbatas pada simulasi, gini Mas Golda sebetulnya kalau dalam penelitian, contoh gini, contoh ya, contoh kita bikin sistem monitoring kebakaran hutan. Apakah hutannya harus dibakar dulu? Enggak sih, Pak. Enggak kan ya, betul gak? Berarti kan nanti itu sebetulnya pendetailannya bukan di batasan masalah, tapi pendetailannya nanti di bab 3. Bab 3 itu ada subbab yang namanya metode pengambilan data. Jadi
itu detailnya nanti dijelaskan di bab 3. Bab 3 tuh ada yang namanya metode atau proses pengambilan data. Nah, proses pengambilan data nanti dijelaskan simulasi yang diambil pada saat kebakaran itu nanti seperti apa. Kan nggak mungkin kita ngebakar hutannya kan? Nah, karena Iya, yang kita uji adalah sensornya. Paham nggak maksud saya? iya, Artinya proses tadi pengujian betul Pak, nggak mungkin saya ngujinya di kapal laut langsung betul, tapi harus ada metodenya. Jadi kalau katakanlah nanti gerak itu gimana bikin bikin simulasinya? Kalau itu tuh seolah-olah gerak gitu loh, atau seolah-olah manuver ke kanan ataupun manuver ke kiri. Nah gitu, paham nggak? Nangkap nggak poinnya? iya, iya, Pak. Nanti coba disusun kalimat yang Nanti lebih. kalimatnya di ini kan ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Lanjut. Saya hari ini sampling nggak apa-apa ya. Jadi nggak semuanya. Siapa satu orang lagi mungkin ya karena maghrib terbatas waktunya takutnya kita kuliah saya lupa ngeliat waktu. Satu lagi nggak apa-apa ya. Nanti setelah itu teman-teman lanjut bikin bab 2. Setelah itu minggu depan kita akan coba kuliah. Yang penting poinnya nanti teman-teman cek lagi proposal masing-masing. Di proposal masing-masing itu kira-kira sama nggak catatannya. Ayo satu lagi siapa yang mau di ini kan? Ada? Coba saya mau ini deh. Ya, Dwi hadir Dwi. Dwi Pras. Bisa? Atau lagi di jalan? Saya lagi di jalan Pak, izin Pak. Lagi di jalan. Ada yang lain. Fajrin. 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 Izin Pak, masih di proyek Pak. Ini proyek. Ya udah. Saya cek yang lain lagi. Arfan. Ayo Arfan. Arfan namanya siapa ya? Nama lengkapnya. Oh, Arfan belum ngerjain ya? Kenapa Mas Arfan nggak Ya ngerjain? Pak, belum Pak. Malam ini Pak, sekalian persiapan buat bab 2 nanti Pak. Di bab 2 upload ya. Pokoknya yang Ya Pak, terlambat di uploadnya di bab 2. Jadi bab 2 nanti lanjut dilangsungkan. Diki. baik-baik Pak. Iya Pak, bisa Pak. Oke, Diki, terima kasih. Oh, ini dia. Oke. Kenapa template-nya gini Mas Diki? Sama ya Oh stylenya. iya, saya kira yang itu Pak. Nah, nggak apa-apa. Ya, Pak. Bikin apa Mas Diki? Coba boleh diceritakan? Oh ya Pak, ini saya buat sistem kontrol untuk sistem kontrol lingkungan untuk ini ya Pak, untuk ruang kerja atau belajar. Mhm. Ah ya, kayak gitu Pak. Oke, apa aja yang bisa dikontrol nantinya? Yang bisa dikontrol itu dari udara Pak, Mhm. udaranya, terus dari pencahayaannya. Mhm. Terus dari satu lagi itu ini apa namanya, dari udara pencahayaan suhunya Pak. Pencahayaan suhunya. Ya, Oke, berarti berarti kan ini sistem kontrol ya. iya. Misal tadi, ini nih saya nanya dulu ya. Misal tadi Hmm. katakan terkait pencahayaan. Kalau pencahayaannya gelap, kontrolnya akan jadi seperti apa? Ah, untuk pencahayaannya mungkin ini Pak, dikasih seperti LED ya. Jadi LED-nya Mhm. ada tiga. Nanti ada warna seperti lampu merah Pak. Nah Mhm. paling kontrolnya itu misalkan gelap jadi merah Pak. Mhm. Gelap jadi merah. Maksudnya gelap Iya. jadi merah gimana Mas? Sorry, maaf. Oh ya. Jadi misalkan gelap ya Pak ya. Mhm. Uh, jadi merah itu jadi misalkan misalkan kualitas pencahayaannya itu sedang ya Pak. Itu dia kuning Pak. Jadi kita tahu apa namanya, yang bagus, yang sedang sama yang gelapnya gitu Pak. Yang Oh, kurang artinya bagusnya. kalau itu kan indikator ya. Maksudnya lampu yang tadi nyala itu lebih ke arah indikator bukan? Contoh kalau gelap berarti dia merah. Kalau dia agak tenang misalkan kuning. Kalau dia tenang banget hijau gitu nggak? Itu indikator bukan? Oh iya indikator Pak.
Eh, Enggak, Baik, maksud Pak. saya biar supaya sama persepsinya. Bukankah Hmm. harusnya gini? Contoh ya, contoh. Misal saya mau bikin penelitian tentang sistem controlling lingkungan ruang kerja. Berarti kan saya harus cari dulu parameter ruang kerja yang aman dan nyaman itu gimana, betul gak? Oh ternyata tadi Betul. balik lagi cerita yang sebelumnya. Ternyata ada regulasinya Pak. Lingkungan apa namanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ternyata Permenaker, misal katakan contoh ya, tenaga kerja Betul. itu atau melalui K3 lah gitu ya. Terdapat beberapa parameter di apa namanya lingkungan itu dikatakan dia itu bagus atau tidak. Artinya lingkungan kerjanya itu oke atau tidak. Nah ternyata ada beberapa parameter Pak yang tadi disebutkan sama Mas Diki. Contoh satu pencahayaan gitu ya. Yang kedua tadi misal Hmm. terkait dengan apalagi Mas sorry maaf Suhu, Pak. suhu. Yang ketiga Suhu, terkait ya. dengan Yang satu lagi dengan kualitas udaranya, Pak. kualitas udara. Contoh katakanlah di pencahayaan. Di situ dikeluarkan tuh bahwa pencahayaan yang baik itu adalah sekian lux meter. Pakainya lux misalnya gitu ya. Ini contoh pencahayaannya pakainya lux gitu. Nah, berarti kan dibutuhkan sebuah alat bantu yang dapat mendeteksi pencahayaan secara otomatis, betul gak? Nah, yang Betul, paling Pak. memungkinkan adalah berarti kan kita butuh yang namanya sensor. Nah, ketika kita butuh yang namanya sensor untuk mendeteksi cahaya, didapatkan dari sensor tersebut, setelah didapatkan ternyata nilai luxnya tuh di bawah. Nah, si sensor mendeteksi itu namanya monitoring. Paham nggak? Artinya sensor tuh Ya. ketika mendeteksi dan mengeluarkan nilai, ya artinya kan ketika dia mengeluarkan nilai kan prosesnya kan masuk dulu ke controller, baru di LED ya, atau pun di output gitu ya. Keluar tuh yang Hmm. namanya berapa porsi luxnya. Ternyata luxnya itu di bawah standar. Nah harusnya ketika katakanlah judulnya itu sistem kontrol, maka dia dapat mengkontrol gimana caranya pencahayaan yang tadinya di bawah standar rata-rata menjadi normal. Oh ternyata Pak kalau seandainya di situ sudah disiapkan lampu Pak, ada beberapa lampu. Kalau pencahayaannya itu katakanlah di pagi hari, ternyata itu luxnya itu dapat sekian. Gimana caranya biar supaya dapat normal? Maka secara otomatis lampu nomor satu, 2, 3 akan nyala Pak. Nah tapi ketika katakanlah sudah sampai jam 10, pencahayaannya itu jadi berlebih. Nah maka lampunya itu akan mati secara otomatis. Berapa lampu yang akan mati? Itu namanya kontrol. Artinya kontrol itu dilakukan secara otomatis untuk menyesuaikan nilai ukur agar sesuai dengan lingkungan yang ditetapkan. Gitu Mas Diki. Jadi kalau Mas Diki nanti mau ke arah kontrol dari tiga variabel tadi, berarti kalau suhunya kepanasan, berarti kontrolnya dalam bentuk apa secara otomatisnya? Gitu. Kalau suhunya kedinginan, berarti kontrolnya bagaimana secara otomatisnya? Kalau kualitas udaranya buruk, apa yang akan dilakukan? Contoh, misal kualitas udaranya buruk berarti heksos untuk ngebuang udara di dalam keluarnya berputar, Pak, gitu. Atau kalau udaranya baik itu nggak bekerja, Pak, gitu. Nah, itu namanya sistem kontrol. Artinya dikontrol berdasarkan sistem otomatisasinya, Mas Diki. Halo, Mas Diki. Nah, kemana ya? Ada, Mas Diki? Keluar ya? Gitu. Ya, ada yang mau tanyakan kira-kira contoh dari punya Mas Diki? Kita satu lagi deh, Mas Diki keluar ya. Pak Arif nggak nyalain. Ini, Pak. Oh, Paling masih ada, yang sorry. tepat itu berarti pendeteksian ya, Pak ya. Betul. Dia itu pendeteksian. Pendeteksian berarti kan memonitor. Memonitor itu kan artinya untuk mendapatkan nilai data. Bener gak? Paham Hanya ya, untuk Pak. deteksi aja, baru hanya untuk mendapatkan nilai data. Tapi kalau kontrol berarti kan dia itu harus mengkontrol lingkungannya. Gimana caranya lingkungan yang abnormal bisa menjadi normal lagi. Gitu, Mas. Nah, baik, Pak. Terima Tapi kasih. secara judul sebetulnya oke. Saya suka judulnya. Maksudnya bisa untuk dilakukan gitu. Dan ini judulnya bisa bisa juga untuk PKM. Jadi bukan cuma untuk penelitian, tapi PKM tahu nggak Mas nanti dilakukannya untuk apa? Untuk ruang kelas sekolah. Bener gak? Bikin penelitian Iya, Pak. ya kaitan dengan sistem lingkungan belajar siswa lah gitu ya di kelas gitu ya. Itu kan bisa secara keseluruhan. Nah, terus nanti akan dijadikan sebagai PKM. PKM-nya nanti dari teknologi yang sudah kita buat, kita rancang di sebuah kelas sekolah. Nah, di mana kalau dia pencahayaannya berlebih, nah maka dimatikan lampunya secara otomatis.
Kalau dia katakanlah ininya apa namanya terlalu panas gitu ya cuacanya, nanti kipasnya akan kita nyalakan beberapa kipas. Nah, tapi ketika katakanlah sudah normal suhunya, nah nanti kipasnya itu akan kita matikan gitu. Sebenarnya oke loh, bisa ini penelitiannya dilanjutkan dari penelitian ke pengabdian masyarakat. Gitu Mas Diki ya. Terus beberapa Oke. lainnya abstraknya belum perlu latar belakang sama ini baru satu paragraf Mas. Iya, bener gak? Ya betul Pak. Nanti bantu ya disesuaikan tadi ya. Contohnya paling paling pas yang tadi Pak Arif ini kan atau boleh nanya sama Mas Alan boleh. Maksudnya tanya terkait dengan perumusannya. Rumusan masalah bagaimana konsep sistem IoT kan fokus kita nggak konsep IoT-nya ya. IoT itu kan cuma tools bantu ya. Tapi fokus kita adalah ke arah objeknya. Objeknya berarti apa? Terkait dengan kontrol kontrol apa tadi? Sorry, lingkungannya kan. Berarti fokusnya ke arah sana. Merancang mekanisme kontrol sederhana berdasarkan parameter lingkungan. Bagaimana membuat sistem yang terjangkau. Nomor satu dan nomor dua ini masih mirip. Nomor tiga, bagaimana membuat sistem yang terjangkau dan user friendly. Ini bingung nanti jawabnya. Nggak spesifik kan? Nanti di ini kan ya, Mas Diki ya. Tapi judulnya oke Oh Mas, baik Pak. boleh dilanjutkan. Tapi untuk formatnya nanti di ini kan ya. Oke, gitu. Ada yang mau tanyakan Mas Diki? Sudah Pak. Ya, nanti di ini ya. Oke, Eh, itu nanti untuk pertemuan hari ini ya. Kan template-nya kan udah ada ya, template-nya. Template-nya sudah ada bab 2 silakan dilanjutkan. Nanti di bab 2 itu akan disubmit dalam pertemuan hari ini. Berarti hari ini masuk dalam pertemuan ke-12. Gitu ya, nanti Pak Arif buatkan pertemuan 12 termasuk tugasnya harus melakukan apa gitu ya. Jadi nanti silakan submitnya di pertemuan ke-12. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan kita malam hari ini? Ada? Yang lain ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada nanti dilanjutkan yang belum nanti disesuaikan gitu ya. Di-upload pada pertemuan ke-12 berarti bab satu bab 2. Kalau bab satunya sudah oke berarti nanti tinggal melanjutkan ke bab 2-nya gitu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Sehat-sehat selalu gitu ya. Hati-hati yang masih di jalan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam.